Keberadaan Yayasan Pondok Pesantren atau Yayasan Pendidikan di Pulau Lombok saat ini yang selalu menanamkan pembelajaran yang masih kental dengan nuansa religi, terutama nuansa yang islami, yang tentunya sangat membantu generasi muda atau generasi penerus untuk memahami dan mengetahui khazanah keilmuan dan akhlak yang mendidik terhadap hal yang positif. Sehingga melalui pondok pesantren ataupun yayasan pendidikan seperti ini akan mampu mempersiapkan generasi yang selalu mengedepankan nilai-nilai islami dalam kehidupannya. Salah satu yayasan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan islami dan masih berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, tepatnya berada di Desa Labu Api, Kecamatan Labu Api. Pemirsa, inilah Yayasan Pendidikan As-Sa'adah Islahiyah. Pemirsa, mau tahu apa saja kegiatan belajar mengajar serta kegiatan lainnya? Jendela Pondok kali ini akan menghadirkannya untuk Anda. Yayasan Pendidikan As-Sa'adah Islahiyah berada di Jalan Tonggoro Haji Lopan, Labu Api. Yayasan pendidikan ini didirikan sejak tahun 1959 yang lalu, yang pada waktu itu hanya menyelenggarakan pendidikan jenjang madrasah ibtidaiyah saja, atau setara dengan pendidikan sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1962, yayasan ini menyelenggarakan pendidikan madrasah sanawiyah sebagai wadah untuk melanjutkan siswa yang telah menamatkan di pendidikan ibtidaiyah di sini. Karena keadaan masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan wadah pendidikan yang waktu itu masih sangat jarang ditemukan. Kemudian hingga saat ini Yayasan Pendidikan As-Sa'adah Islahiyah telah menyelenggarakan beberapa jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, PAUD atau TK As-Sa'adah, Madrasah Ibtidaiyah sebagai Madrasah Rintisan atau MI As-Sa'adah, dan Madrasah Sanawiyah MTS Sa'adah. Selama beberapa dekade, yayasan pendidikan ini telah mengalami fase pasang surut perkembangan dalam menyelenggarakan pendidikan. Saat ini Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah memiliki jumlah siswa dan siswi sebanyak 140-an orang siswa, dengan jumlah pengajar sebanyak 25 orang, dengan kualifikasi yang sesuai dengan yang telah disyaratkan pemerintah maupun Departemen Agama. Yayasan Pendidikan As-Sa'adah Islahiyah jenjang madrasah sanawiyah berpedoman pada visi mencetak lulusan yang cerdas dan bermartabat berdasarkan nilai-nilai Islam. Sementara misi yang diemban adalah yang pertama, meningkatkan pengetahuan santri untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, meningkatkan kemampuan santri dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai agama Islam secara kafah sebagai landasan moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan misi yang ketiga adalah menjadikan Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah Labu Api sebagai pusat sarana pembelajaran masyarakat atau Community Learning Center, dengan memberdayakan peran serta masyarakat profesi pendidikan secara profesional berdasarkan kemandirian dan kearifan. Selain visi dan misi yang diemban, Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah juga memiliki moto dan tujuan yang harus diaplikasikan, yaitu dengan moto Santri As-Sa'adah cerdas dan bermartabat, dengan tujuan
membina dan mendidik anak-anak pada usia sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat. Sementara untuk Madrasah Ibtidaiyah dan TK As-Sa'adah memiliki kurikulum tersendiri dalam menyelenggarakan pendidikannya. Untuk Madrasah Ibtidaiyah saat ini memiliki siswa sebanyak 70 orang siswa-siswi dengan 16 orang tenaga pendidik. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan Madrasah Ibtidaiyah ini dilaksanakan dengan penuh keakraban dan perhatian, sehingga siswa-siswi merasa lebih dekat dengan para pendidiknya. Hal ini nantinya akan memberikan motivasi siswa untuk lebih cepat menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah Ana, can you make change itu rejection apa yang lain? Itu we just apa yang hilang di sini? Sementara untuk PAUD As-Sa'adah atau TK As-Sa'adah diberikan pengenalan tentang kehidupan sehari-hari, mulai dari cara bergaul teman sebaya mereka hingga memberi hormat kepada yang lebih tua. Selain itu, anak-anak usia dini di tempat ini diajarkan cara mewarnai hingga merangkai gambar hingga menjadi kesatuan yang utuh, tentunya dengan bimbingan dari para gurunya. Selain kegiatan formal yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan As-Sa'adah, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, Madrasah Ibtidaiyah hingga Madrasah Sanawiyah, tidak ketinggalan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan pemondokan pun dilaksanakan, mulai dari mengaji kitab hingga kegiatan pramuka dan kegiatan lainnya. Untuk mengaji kitab, para santri melaksanakannya setiap pagi sore sebelum dan setelah pelajaran formal dilaksanakan. Dirubah dia menjadi fa'il atau yang disebut dia yakni yang aku maksud yang aku fa'iluhu ya, itu al-musamma aidon disebut dengan kan posisinya yang seharusnya dia berbaris atas, begitulah baris maf'ulnya. Yang seharusnya maf'ul itu barisnya ada baris baris fa'ilnya ya. Fi jami'i sudah saya jelaskan bahwa maf'ul itu dia berbaris A, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa, yang disebut dengan bab maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu ya. Al aslu yang asalnya asal daripada kalimat khuliqal insanu dha'ifa adalah khalaqallahu al insana dha'ifa. Pun juga harus bersungguh-sungguh. Maka keyakinan kita ya. Sebab kalau kita kerja akhirat hingga dunia, kita bekerja jadi tukang kebun, mati dong lenangan, baru larangan belum bekerja untuk dunia. Nah, sehingga kerjakan dunia, maka ingatlah bahwa kamu akan hidup buat. Kalau kita kerja akhirat,
Maka dengan bersungguh-sungguhlah, sebab itu pun kita kerjakan dengan sungguh. Nah, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan. Selain bergelut dengan kegiatan keagamaan, para siswa juga disibukkan dengan kegiatan lainnya, seperti kegiatan English Language Contest, guna mengasah kemampuan siswa dalam berbahasa, terutama bahasa Inggris. A. Winter and summer. B. Dry and rainy season. C. Autumn and spring. B. Dry and rainy season. Selain itu, bagi yang memiliki jiwa sukarela dan dapat berinteraksi dengan teman yang lain, hal ini dapat disalurkan melalui kegiatan pramuka. Menurut Kepala Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah, Fatur Rahman, jika kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dengan prinsip kesederhanaan, namun tanpa mengesampingkan pendidikan dalam mencetak generasi yang cerdas dan bermartabat, yang nantinya para siswa akan memiliki keseimbangan dalam imtak dan iptek. Fatur Rahman pun berharap agar ke depan yayasan pendidikan ini akan memiliki asrama pemondokan, sehingga akan memudahkan para santri dalam pola bimbingan dan pengawasan penuh. Namun hal ini diakuinya diperlukan perhatian dari pihak terkait untuk mewujudkannya. Pondok Pesantren As-Sa'adah Islahiyah Labu Api, dia didirikan sekitar tahun 1962 oleh Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Khalidi Kediri. Kebetulan Pondok Pesantren As-Sa'adah ini dia adalah cabang kedua Pondok Pesantren Islahuddin yang ada di Kediri setelah Pondok Pesantren At-Tahzib Kekait. Nah, tentunya di dalam masa-masa itu dulu Pondok Pesantren ini berawal dari halakoh, sistem halakoh. Kumpul beberapa orang tuan guru untuk mendirikan Pondok Pesantren sampai sekarang menjadi Pondok Pesantren yang formal dan sudah berdiri gedung yang lumayan megah dan dengan konsep-konsep kesederhanaan yang ada. Sebelum Tiang masuk menjadi kepala sekolah di sini, masih manajemennya masih agak kurang bagus, yang memang pada masa-masa dulu pernah mengalami kejayaan, di mana dulu pernah mengalahkan jumlah siswa maupun prestasi dari sekolah sebelah di sekolah-sekolah negeri, termasuk juga di SMP. Nah, karena beberapa hal kemarin pernah mengalami kemunduran, sehingga setelah masuk teman-teman yang muda di sekitar Labu Api dan desa Bage Polak, madrasah ini agak menguat kembali dan muridnya sudah mulai bertambah dan manajemennya sudah agak terkelola dengan baik. Nah, sehingga ini adalah merupakan prestasi yang sangat membanggakan buat pondok pesantren ini. Dan dari jumlah siswa yang kita dapatkan, kalau kita bandingkan dengan siswa yang sekitar beberapa tahun yang kemarin, kenaikannya sangat signifikan. Itu sekitar 100% kenaikan, yang dulu memang pondok pesantren ini hanya memiliki siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu hanya 3 lokal. Tapi sekarang setelah dengan kerjasama yang baik antara pihak kepala sekolah, dewan guru, wali murid, dewan pengurus dan seluruh elemen-elemen masyarakat yang terkait di dalamnya, kita bisa meraih siswa 100% dan dengan tingkat kelulusan sekitar 90-an% dari tahun kemarin. Ini sangat
membanggakan sekali buat kami yang ada di pondok pesantren ini, dan tentunya hal-hal ini tentunya bisa kita pertahankan ke depan untuk adik-adik kita yang merupakan pelanjut cerita penerus sejarah daripada perjuangan agama kita. Salah satunya adalah melewati pondok pesantren, karena pondok pesantren itu adalah merupakan dasar untuk kita mengenyam ilmu agama, yang merupakan tujuan pendidikan, yaitu supaya siswa atau santri itu bisa mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Karena di dalam pendidikan itu ada istilahnya pelajaran tentang moral, sedangkan pelajaran itu adalah pendidikan tentang materi pelajaran. Jadi keseimbangan antara konsep pendidikan dan konsep pengajaran itu yang ada di pondok pesantren. Pendidikannya bisa kita dapatkan lewat program-program ekstra seperti pengajian diniyah, maupun program-program ekstra lainnya seperti ada muhadharah atau lomba pidato dan lomba cerdas cermat, yang di sini juga kita tonjolkan lomba cerdas cermat yang berbahasa Inggris atau yang kita kenal dengan istilah English Quiz Contest. Dan tentunya ini akan menjadi harapan daripada seluruh masyarakat Labu Api. Dengan adanya beberapa program itu, kita berharap adik-adik bisa begitu selesai dari pondok pesantren ini bisa berguna menjadi anak-anak generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, yang punya otak yang cerdas sekaligus watak yang berakhlakul karimah. Ini harapan kami ke depan. Pendidikan yang coba kita adakan di sini seperti di khususnya di lembaga, kebetulan di sini kita di Yayasan As-Saadah ada 3 lembaga yang kita kelola. Yang pertama yaitu lembaga PAUD, yaitu adik-adik kita yang dari yang masih kecil nih itu kita kelola di PAUD. Kemudian yang kedua ada lembaga MI atau yang sederajat dengan SD, dan yang terakhir adalah lembaga sanawiyah yang sederajat dengan SMP. Dan masing-masing lembaga ini dia punya program masing-masing yang tiada lain. Kalau di PAUD sendiri mereka lebih mengedepankan bagaimana mencetak anak-anak itu yang soleh, ya, karena jenjang pendidikan itu harus dia berproses. Mulai dia ditata dari masih anak-anak, dan itu yang kita bina dari TK atau PAUD. Kemudian proses yang kedua dari MI, dan yang ketiga itu dari sanawiyah. Nah, baru seorang anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan bermartabat. Yang cerdas maksudnya di sini adalah bagaimana dia bisa menjadi santri-santri yang bisa pintar. Bukan hanya pintar, tetapi dia juga punya moral. Itu yang disebut dengan kita mencetak santri yang bermartabat. Jadi keseimbangan antara kemampuan otak dan kemampuan watak itu yang akan melahirkan santri yang cerdas. Kami ke depan, pondok ini dia bisa punya pondok yang bisa tempat menginap adik-adik. Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa pondok pesantren yang sudah besar, pondok pesantren yang lain itu dia sudah punya tempat pemondokan khusus tersendiri, asrama pemondokan yang sudah agak bagus. Cuman kita di sini kewalahan membina adik-adik yang notabene-nya dia harus butuh waktu yang all out untuk kita bina menjadi lulusan yang cerdas dan bermartabat. Begitu mereka kita ajar ngaji, di rumah mereka sudah terkontaminasi dengan pergaulan yang bebas, sehingga kadang-kadang pembinaan yang kita lakukan di sini itu kadang-kadang nihil. Tentunya butuh sarana asrama pemondokan yang bagus, yang nantinya kita harapkan saya selaku kepala sekolah di Madrasah Sanawiyah As-Saadah niki sebelum yang selesai menjabat menjadi kepala sekolah, sarana asrama pondok pesantren itu kita berharap sudah bisa ada dibangun lewat bantuan dari semua pihak. Saat ini Yayasan Pendidikan As-Saadah Islahiyah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar baik formal maupun mengaji kitab dilaksanakan dengan sangat sederhana, karena sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung masih sangat minim, terutama fasilitas penunjang yang belum dimiliki, seperti belum adanya laboratorium bahasa maupun laboratorium MIPA. Namun dengan kondisi yang apa adanya, Yayasan Pendidikan As-Saadah Islahiyah Desa Labu Api ini akan terus mengabdikan dirinya di tengah masyarakat dalam mencetak generasi yang memiliki pengetahuan dan pendidikan tentang agama Islam yang selalu dapat diandalkan
dalam menghadapi tantangan zaman. Keberadaan Yayasan Pendidikan As-Saadah Islahiyah Desa Labu Api ini tentunya memerlukan perhatian serius dari semua pihak, terutama dari pemerintah daerah. Karena dengan keberadaan wadah pendidikan inilah generasi penerus bangsa akan memiliki bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan beragama dan bermasyarakat.